masih tentang sifat wujud yang wajib. Yang ini adalah sifat pertama dalam kita kata kajian kita yang wujud beserta dalilnya. Nah, ini masih bagian sifat wujud. Wa may yusaddiqu bihadza udda minal khumqah. Dan siapa yang membenarkan ini, maka itu dianggap dihitung orang, kita kata orang-orang yang bodoh, orang yang bodoh. Jadi kalau ada dia beranggapan ada sesuatu barang itu enggak ada yang menciptakan, ada sendiri. Kayak ini alam, tahu-tahu jogrok ada yang bikin. Nah, kalau dibenerin sama dia, maka ini dia termasuk orang-orang yang dulu. Setiap kita kata yang baru, yang kita kata itu barang yang tadinya tiada lalu ada, pasti yahtajula muhdisin. Itu artinya ada tuh yang membaharukan, ada yang membuat, ada yang menciptakan. Kalau dia beranggapan ini barang ada sendiri, tidak ada yang menciptakan, maka ini termasuk kita kata orang yang dulu. Ini dalil daripada sifat wujud. Wala farqa baina hadzal misali wa baina jami'i ma yatasawwaru min al-haqa'iqi. Sa'un kanat hissiyatan aw aqliyatan fi anna tarjiha bila murajjihin fiha min al-mustahil kama huwa zahir. Wala farqa baina hadzal misal, dan tidak ada perbedaan antara contoh ini wa baina jami'i ma yatasawwaru min al-haqa'iq, dan antara seluruh apa yang tergambar pada hakikat daripada hakikat-hakikat. Sa'un kanat hissiyatan aw aqliyatan, sama adalah itu hissi aw aqli, artinya benda yang abstrak atau benda kita kata memang ada yang konkret. Yang abstrak itu yang kelihatan, ya, yang konkret itu yang kelihatan, abstrak yang kagak kelihatan. Misalnya ini udara, kita kan nggak kelihatan, mana angin? Kita hanya lihat, oh itu ya ada punan pada bergerak, oh itu ada pada goyang, ada angin. Anginnya mana? Nggak kelihatan sama kita. Nah, ini bagian yang namanya kita kata contoh ini, yang tergambar baik itu hakikatnya benda-benda itu memang itunya kita kata yang abstrak, yang kita kata yang konkret, yang ada yang kelihatan, pasti itu ada yang menciptakan. Angin, ada yang Allah yang penciptanya. Meskipun sama kita nggak terlihat mana bentuk angin yang kita lihat. Dulu Abu Nawas, ya Harun Ar-Rasyid ini, ya Khalifah Harun Ar-Rasyid lagi masuk angin mulut. Ini kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, panggillah Abu Nawas. Ya, Abu Nawas, ini angin saya ini mau kembung lu perut saya masuk angin. Ya supaya ini angin ditangkap. Ya, siapa yang menangkap angin? Ya. Ya namanya orang kita kata ahli bijak banyak akal. Saya pengen tuh angin ditangkap. Ya. Cari-cari akal, ya. Dan itu angin kayak apa tuh kita kata rasanya baunya. Jadi kumpulin aja tuh kita kata. Setiap dia buang angin, kumpulin masukin di botol, bawa, ya, ke bawah. Mana tuh angin yang kau sudah tangkap? Aku pengen kenal baunya kayak apa. Buka tuh botol. Nih baunya nih angin aku tangkap. Ya, artinya segala macam begitu tuh emang ada namanya kita kata apa? Nah, bentuknya baik itu kita kata yang konkret tadi maupun kita kata yang abstrak. Semuanya itu ada yang menciptakan, tidak ada dengan sendirinya. Fitarjihi bila murajjihin, ada kita kata yang namanya itu memenangkan bila murajjihin, tanpa ada kita kata yang menang. Jadi bisa kita kata ini yang satu jomplang, yang satu kita kata kalah, pasti ada yang mengalahkan. Yang satu jomplang karena ada yang berat. Nah begitu juga kita kata ini alam. Nggak mungkin alam ada sendiri, karena ada kita kata yang membaharukan, ada yang membuat. Jadi kalau ada itu tadi benda yang ada yang kita kata itu mengalahkan atau kita kata yang membuat dia itu kalah, nggak ada yang mengalahkan, fahiya minal mustahili, maka itu termasuk hal yang mustahil, kama huwa zahir, sebagaimana itu zahir. Jadi kesimpulannya segala apa yang ada di dunia ini semuanya itu ada awalnya dan ada yang diciptakan. Fasabata bihadza anna wujudal hadisi bila muhdisin mustahil. Maka tetaplah dengan ini
keterangan ini bahwasanya adanya yang baharu ini yang tadinya tiada lalu ada, bila muhdisin tanpa ada yang membaharui, tanpa ada yang menciptakan, ada yang membuat, mustahilun maka itu mustahil. Fala budda likulli hadisin min muhdisin, maka mesti setiap apa yang ada itu ada yang memperbaharui, artinya ada yang menciptakan. Yukhrijuhu min zulumatil adam ila nuril wujud, yang mengeluarkan dia dari kegelapan ketiadaan kepada cahaya ada. Yang tadinya tiada lalu ada, yang tadinya gelap lalu terang. Hatta cahaya, nah itu Allah ciptakan semua. Fatammat lana dakwah, maka selesailah, tamatlah bagi kita ini, kita sempurnalah ini, kita kata pengakuan atau dalil. Wahya anna hadzal alamal hadisa la budda lahu min muhdisin, yaitu bahwasanya alam yang baharu ini mesti ada yang membaharui, ada yang menciptakan. Summa inna hadzal muhdisa la budda ayyakuna mawjudan, kemudian sesungguhnya yang membaharui ini artinya yang menciptakan, la budda mesti ayyakuna mawjudan, itu dia itu ada. Enggak mungkin yang namanya dia membuat pakai kagak ada dulu, pasti dia duluan adanya, ada dulu baru membuat. Li'annal ma'duma la yasluhu ayyakuna mujidan li syai'in, karena bahwasanya yang tiada itu la yasluh, artinya itu tidak pantas, artinya tidak boleh ayyakuna mujidan li syai'in kama huwa zahir, bahwasanya dia itu menjadikan untuk bagi sesuatu sebagaimana itu zahir. Artinya ketika itu dia yang namanya kagak ada, enggak boleh dia namanya itu bikin, enggak boleh dia menciptakan. Tadi dia mesti adanya duluan, baru dia yang namanya bisa menciptakan atau membuat. Ini zat Allah SWT, wujudnya itu kita kata tidak ada diawali dengan tiada. Tidak adanya lebih adanya nggak diawali dengan tiada dulu, karena dia akan menciptakan. Ini pada kalangan ahli filsafat ini mengatakan bahwa alam ini qadim bako, karena memang dia lihat kapan orang dia adanya belakangan. Kesimpulannya kata dia emang adanya sendiri, nggak pakai ada yang ciptakan, meskipun ada prosesnya semua. Fasabata bi jami'i ma taqaddama wujubu wujudi mukhlisin mujidin li hadzal alami, maka tetaplah bi jami'i ma taqaddama dengan keterangan seluruhnya yang lalu wujubu wujudi muhdisin, wajibnya adanya yang memperbaharui, artinya Allah SWT itu adanya itu ada wajib duluan, baru nanti dia menciptakan. Mujidin hadzal alam, yang mengadakan, yang menciptakan bagi ini alam, dia wajib tuh adanya. Wastihalatu adami, dan mustahil ketiadaannya, mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Ini dalilnya tentang kita kata sifat wujud, itu dalil tafsir ini. Wa huwa matlub min hadzal bahsi, dan itulah yang dituntut, yang dikehendaki daripada pembahasan ini. Artinya dari sifat wujud ini wajiblah itu kita kata zat wujud, sifat wujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qasammal uqala hadzal mujida lil alami bi ilahil alam, dan sungguh telah menamakan para ahli filsafat, ahli kita kata ini orang yang berpikir, hadzal mujida, yang menjadikan ini, lil alami, bagi alam ini, bi ilahil alam, dengan Tuhannya alam, artinya pencipta ini alam. Siapa kita percayai, ya kita imani bahwa yang namanya tadi kita kata ini yang menciptakan ini alam adalah Tuhan untuk seluruh alam. Baik itu kita kata alam, kita kata fis samawat wal arodin wasyada wal malakut, dan alam-alam malakut yang mungkin kita ini belum tahu tuh di mana dan sampai seberapa tuh luasnya, karena kita diberikan ilmu pengetahuan hanya sedikit, tapi yang belum kita tahu masih banyak tuh, termasuk alam-alam malakut, tapi Allah sudah ciptakan tuh. Wa warati syara'i'u bi tasmiyatihi bi ismil jalalah, dan telah datang kita kata syariat ini, ajaran agama, bi tasmiyatihi bi ismil jalalah, dengan menamakannya dengan nama al-jalalah, Allahu jalalah.
wa huwa Allah tabaraka wa taala, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha agung. Jadi dengan nama kita kata Jalal ini Allah, Tuhan kita kata seluruh alam, ialah Allah yang maha suci dan maha agung. Ini sifat kita kata wujud. Dari keterangan ini, hasil daripada dalil ini bahwa alam ini tidak jadi dengan sendirinya, tapi ada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin ini alam yang tadinya sebelum dia ada, itu pasti ada yang menciptakan. Dan sang pencipta itu wajib kita kata adanya, dan itu di awal tidak ada dengan kita kata apa? La awal lalu, tidak ada awalnya. Kalau ada awalnya, itu masih diikuti dengan yang namanya masa, dengan namanya kita kata zaman, tahun sekian dan sebagainya. Tapi Allah SWT mustahil itu diikuti kita kata bahkan dengan waktu tadi. Nah, mudah-mudahan dari sifat pembahasan sifat wujud ini, keyakinan kita tentang kita kata kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala kita tambah kuat, bahwa seluruh apa yang ada di alam ini, baik itu kita kata yang terlihat oleh kita maupun tidak, itu semuanya adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang sia-sia sedikit pun daripada apa yang Allah ciptakan. Yang semuanya itu adalah bagian yang namanya kita kata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu hamba-hamba Allah yang merenung, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah, tidak ada kau ciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang zalim. Karena kadang-kadang kita berprasangka yang kagak baik. Buat apaan segala kita kata ini apa namanya gagad atau segala macam kalau bikin dan sebagainya. Padahal semua ada tuh kita kata musim. Dan ada tuh hikmahnya yang Allah ciptakan. Cuman kita belum tahu di mana tuh, supaya kita terus kita kata apa? Dirangsang untuk terus kita kata belajar dan terus kita kata merenung